Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 11 Maret 2022, hari biasa pekan pertama Prapaskah. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan suatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segera berdamailah dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan kita Yesus Kristus mengajak para murid-Nya untuk selangkah lebih maju daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kebanyakan orang saat itu sudah merasa puas dan cukup hanya menghindari atau tidak melanggar aturan hukum Taurat saja. Sebagai murid Tuhan, melakukan kehendak Allah tidak sekedar mentaati hukum yang ada, melainkan juga kecenderungan yang mengarah kita kepada kejahatan, pada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik pun perlu kita kikis juga. Maka tadi Tuhan katakan demikian, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Sebab kemarahan bisa menjadi penyebab orang dengan tega melukai, bahkan membunuh sesamanya. Maka Tuhan menghendaki agar kita semua sebagai murid-murid-Nya punya sikap tobat yang sejati, mau membuka diri dan juga mau membarui diri terus menerus. Semoga oleh karena daya kuasa Roh Kudus kita bisa peka untuk mengenali kecenderungan dan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini bisa mengarahkan kita kepada dosa, pada kejahatan, dan kita mohon rahmat Allah agar kita mampu mengubah cara pandang, pola pikir, sikap hidup yang selama ini salah, dan berubah menjadi memilih cara hidup yang berkenan di hati Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah dan sungguh manusia. Dalam kemanusiaanmu Engkau menunjukkan sikap taat kepada Bapa sebagai anak Allah yang sejati dalam melaksanakan kehendak-Nya terjadi di tengah dunia kami. Walaupun Engkau harus menderita sengsara, ditolak, dicemooh, dipermalukan, memanggul salib dan wafat untuk menuntaskan tegaknya kerajaan Allah Bapa, Engkau pun rela melakukannya. Semoga kami yang dalam masa Prapaskah ini diberi daya kuasa untuk bisa bertekun dalam mengupayakan pembaruan diri, Engkau mampukan untuk bisa bekerja sama dengan rahmat-Mu.
Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.